channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tangis Sesal Tidak Berkesudahan Pelaku Pesugihan di Malam Takbiran. Gema takbir bersahutan di langit dan sesekali bersanding dengan suara petasan. Sebut saja namanya Yanto. Yanto hanya terdiam, mencoba meresapi suara itu baik-baik. Di saat di dalam dirinya hanyalah ruang hampa yang gelap, dan ia kerap kali ketakutan hingga tidak bisa tidur karena hal tersebut. Kamu hati-hati ya di jalan, jangan lupa sholat, ujar Halimah sang istri Yanto. Yanto tidak mengacukannya dan bergegas masuk ke dalam mobil. Ia tidak ingin telat di hari yang ia sudah tunggu sejak lama. Hari itu Yanto akan bertemu kembali dengan investor untuk membahas hasil dari pengajuan investasi yang dilakukan olehnya. Jika ia berhasil, perusahaannya yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi jual beli akan menjadi lebih maju karena suntikan dana tersebut mencapai angka puluhan juta rupiah. Di sepanjang perjalanan, Yanto membayangkan bahwa ia dan karyawan-karyawannya tidak lagi bekerja di sebuah rumah yang dijadikan kantor, melainkan sebuah gedung puluhan lantai yang berada di tengah kota dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ia juga yakin bahwa dalam waktu beberapa tahun ke depan wajahnya akan terpampang di sampul-sampul majalah bisnis atau masuk ke dalam daftar orang kaya. Maaf, sepertinya kami bisa bekerja sama dengan Anda, ucap sang investor. Impian yang berada di kepala Yanto dalam perjalanan menuju kemari seketika hangus, ditelan amarah yang menggebu ketika ia mendengar penolakan yang dilontarkan calon investor dengan nada seramah mungkin. Pria itu tidak menyangka bahwa kerja kerasnya dalam membangun perusahaan dan bertemu dengan orang-orang baru untuk mengajak kerjasama tidak mendapatkan hasil yang setimpal. Yanto ingin melupakan amarahnya di hadapan kliennya, namun ia mencoba untuk tetap terlihat baik-baik saja. Karena satu kesalahan kecil yang tidak dipertimbangkan baik-baik mampu merusak reputasi, yang kemudian melebar ke sisa umur yang dimilikinya. Sudah mas, tidak usah dipikirkan, kita tetap bisa hidup tenang kok tanpa uang, kata Halimah yang mencoba untuk menenangkan Yanto. Kamu tahu apa sih? Kamu belum pernah bisnis sih, Yanto membalas dengan membentak. Maaf, bukan begitu mas, maksud aku nanti kita coba usahakan lagi, mungkin belum rezeki, ucap Halimah pelan. Kamu kalau nggak ngerti, nggak usah ngingetin atau nasihati aku. Perusahaan aku perlu uang supaya bisa berkembang, dan kalau berkembang kan duitnya buat kamu juga. Udah, nggak usah cerewet,
ujar Yanto sambil melengos ke kamar mandi. Setelah mendapatkan penolakan dari seorang investor, Yanto masih belum menemukan investor lain yang bersedia. Ia sudah mengajukan permohonan kerjasama ke beberapa calon investor, tapi tidak pernah ada balasan lagi. Pria itu kebingungan bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dengan jumlah banyak. Yanto ingin segera menjadi seperti orang-orang ditemui Yanto untuk dimintai kerjasama, kaya raya dan memiliki hidup mewah yang tidak bisa semua orang miliki. Perusahaan miliknya bisa saja ia jual, dan hasilnya ia pergunakan untuk modal bisnis lain. Namun Yanto sendiri belum mengetahui bisnis apa yang mampu membuatnya kaya dan sesuai dengan keahliannya. Hal tersebut pada akhirnya ia utarakan kepada Ki Ito. Ia adalah seorang dukun yang akhirnya dipilih oleh Yanto untuk menjadi jalan keluar terakhir atas apa yang ia inginkan. Seandainya kamu menginginkan kekayaan, kamu harus siap menanggung syaratnya, kata Ki Ito. Memang syaratnya apa, Ki? Tanya Yanto. Kamu harus mempersiapkan sesajen, dan jangan sampai kamu sekalipun meninggalkan kewajiban itu, ujar Ki Ito dengan tatapan tajam. Baik, Ki, saya paham. Sisanya Ki Ito yang menguruskan. Yanto bertanya balik. Ki Ito hanya mengangguk. Keesokan malamnya, Yanto menunggu istri dan kedua anaknya tertidur karena ia harus melakukan ritual yang sudah menjadi kewajiban jika ingin kaya raya. Siangnya ia sudah membeli semua keperluan ritual, mulai dari kembang hitam kemenyan. Semua keperluan ia taruh di gudang yang letaknya di belakang rumah, yang juga akan menjadi tempat bagi Yanto untuk melakukan ritual. Aku yakin kamu bakal berhasil kok, Mas, ujar Halimah kepada Yanto beberapa saat sebelum ia tertidur. Mendengar kalimat itu, Yanto hanya terdiam, karena yang berada di dalam pikirannya sekarang adalah pesugihan yang akan dia lakukan. Setelah semuanya kondusif, Yanto meninggalkan kamar tidur dan pergi menuju gudang. Ia menyalakan sebatang lilin untuk penerangan dan juga syarat ritual. Setelah sesajen dipersiapkan, ia mulai melafalkan doa yang sudah diberikan oleh Ki Ito pada secari kertas. Dalam waktu 3 hari, apa yang dilakukan oleh Yanto di malam itu ternyata terbukti. Kinerja perusahaannya meningkat dan tidak pernah sekalipun mengalami penurunan selama 1 bulan penuh. Selain itu, Yanto juga menjadi lebih mudah untuk menemukan investor yang ingin menyuntikkan dana pada perusahaannya. Bahkan beberapa investor malah mengajukan diri dan menemui Yanto secara langsung. Pendapatan Yanto naik berkali-kali lipat dalam waktu 4 bulan saja. Selama 4 bulan tersebut juga ia tak henti-hentinya untuk memberikan sesajen setiap 2 minggu sekali. Halimah sebagai sang istri merasa bahagia bahwa doa dan harapannya terkabul. Ia tidak menyangka bahwa ia dan suaminya dapat melewati masa-masa sulit dalam menjalankan sebuah rumah tangga dan membawa mereka menjadi keluarga yang lebih sukses dan makmur. Karena sudah merasa percaya dengan pesugihan Ki Ito,
Malam itu Yanto membawa sesajen yang lebih banyak lagi, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih banyak pula. Seperti cara dia sebelumnya, ia menunggu seluruh penghuni rumah tertidur untuk bisa pergi ke gudang tempat ia mendapatkan kekayaan. Waktu menunjukkan pukul 12:30 pagi. Yanto sudah sedikit mengantuk, meskipun di hadapannya ada kemenyan dengan bau yang sangat menyengat, serta secari kertas berisi mantra yang harus ia baca. Ketika ia baru melafalkan satu huruf, terdengar suara pintu gudang terbuka. "Mas, kamu lagi ngapain? Itu kamu nyiapin apa?" teriak Halimah. Yanto sontak membalikan badan dan melihat istrinya berdiri dengan wajah penuh ketakutan. "Halimah, ini tidak seperti yang kamu pikir." Yanto mencoba untuk menenangkan Halimah. "Aku tidak menyangka, Mas, kamu tega ngasih makan keluarga kamu pakai pesugihan," ucap Halimah sembari menangis. Yanto tidak ingin rahasianya terbongkar, sehingga ia berlari mengejar Halimah, menariknya hingga terjatuh dan menonok wajahnya. "Kamu jangan pernah bilang ini ke siapa-siapa," ujar Yanto. Halimah bersikuku akan mengadukan hal ini kepada orang tuanya dan orang tua Yanto. Ancaman tersebut membuat Yanto kehilangan akal sehat, sehingga ia mencekik istrinya sendiri hingga meregang nyawa. Ingatan tersebut tidak bisa hilang dari dalam diri Yanto. Wajah istrinya dan kedua anak-anaknya selalu muncul ketika ia sedang makan, melamun sebelum tidur ataupun saat berada di dalam mimpi. Ia merindukan keluarga kecilnya, walau yang sekarang bisa ia dengar hanyalah suara takbir. Yanto berharap ucapan Allah yang Maha Besar sebagaimana yang berkali-kali dilantunkan melalui pengeras suara di pagi buta bersedia mengampuni dosa besarnya. Di hari raya Idul Fitri tersebut, Yanto ingin mulai berusaha untuk keluar dari masa lalunya dan menjadi pribadi yang lebih baik, dan penjara memberikan waktu belasan tahun lagi, dan ia tidak ingin menghabiskannya untuk menangis. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tangis Sesal Tak Berkesudahan Pelaku Pesugihan di Malam Takbiran. Semoga kisah singkat ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas yang salah. Berdoalah dan berusaha lebih keras lagi. Lebih mendekatkan dirilah kepada Allah. Semoga di hari nan fitri ini dosa-dosa kita dimaafkan oleh Sang Maha Pencipta. Semoga pula kita dijauhkan dari mara bahaya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.